Ya tulab talibat santriwati kepada jamaah kaum muslimin muslimat, para tamu undangan, selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Mujahidah Purwoton untuk kita sama-sama mengikuti acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kami serahkan kepada MC. Insyaallah kita mulaikan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtifalu bi zikra maulidir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam di Ma'hadi Nuril Mujahidah Nahdlatul Watan Tanjung Selor, Kalimantan Asy-Syamaliyah. Yaumal Ahad At-Tasi'a wal Ishrina min Rabi'il Awal Sanata Alfin wa Arba'imi'atin Wasnaini wa Arba'ina Hijriyah Al-Muwafiq bi Al-Khamis Asyara min November Sanata Alfaini wa Ishrina Miladiyah Bitarkibil Baramij Bima Yali. Islamic Research and remembrance the ceremonial of Maulid Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 40 and 42 Hijriah, Sunday 29 of Rabiul Awal 14 and 42 Hijriah or 15 of November 2020 Masehi by the several agenda. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Pondok Pesantren Nurul Mujahidah Nahdlatul Watan Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Ahad 29 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 November 2020, dengan susunan acara sebagai berikut. Al-Barnamijul Awal Al-Iftitah bi Qiraatil Basmalah ma'an. The first agenda is opening. Let's open our agenda by reciting Basmalah together. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barnamijus Tsani tilawatu ma tayassara minal Qur'anil Karim. Sayatluha at-talibah Fitri Wulandari wa 'alaiha faltatafaddali mashkura. The second agenda is reciting the Holy Al-Quran. It will be recited by our sister Fitri Wulandari. The time and place is yours. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santriwati Fitri Wulandari. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الثالث قراءة الفواتح وصلاة النهضتين تحت قيادة فضيلة الأستاذ خير الفتح كيها فعليه فليتفضل مشكورا. The third agenda is reciting Fatihah and Salawat Nahdatain. It will be referred by Ustadz Khairul Fathi Giha. The time and place is yours. Acara ketiga, pembacaan Fatihah dan Salawat Nahdatain yang akan dipimpin oleh Ustaz Khairul Fathi Giha. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca selawat Nahdatain. Namun
Namun kita awali dengan bacaan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sa'iril ikhwanil anbiya'il mursalin wa alihim wa ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. صاحب الحزب وطريقة مولانا ابن مدارس المساجد مؤسسين أهل الوطن الشيخ محمد بن الدين عبد المجيد المشهور على الفنان والأصوله وفروعه والمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء والأولي العارفين والوالدين المشايخنا وللهديين الهديات لجميع المسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Khusus untuk guru-guru kita dan kedua orang tua kita dan keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Untuk yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur yang panjang, murah rezeki. Dan khusus untuk yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosa salahnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan dalam kuburnya. Bismillahil Fatihah. Khusus untuk kita semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur yang panjang, murah rezeki, mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat di dunia wal akhirah. Bismillahil Fatihah. Ala kulli niyatin wa kulli niyatin salihah. Bismillahil Fatihah. Marilah kita sama-sama baca salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana hadatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. الفاتحة. Sekian, wallahu muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الرابع الخطابات. الخطابة الأولى باللغة العربية سيلقيها الطالب لالو دروهاني كسمة وعليه فليتفضل مشكورا. The next agenda is speech by some speaker. The first speaker by Arabic language. It will be delivered by our brother Lalu Darwa Hadi Kusuma. The time and place is yours. Acara keempat, pidato pertama menggunakan bahasa Arab yang akan disampaikan oleh santri Lalu Darwa Hadi Kusuma. Kepadanya dipersilahkan. Bismillah wa bihamdih. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المحترم رئيس مؤسسة التربية والتعليم الشيخ زين الدين كلمنتان الشمالية الحاج سم الدين، المحترم مدير المعهد نور المجاهدة نهضة الوطن تنجung Selor، المكرم Tuan Guru Al-Haj Syukri Irwan Kiha SPDI، المحترم الأساتذ والأستاذة، أيها الحاضرون والحاضرات رحمني ورحمكم الله جميعا. أولا هيا بنا أن نشكر ونحمد من الله عز وجل الذي قد أعطاني نعمة كثيرة وهداية حتى قدرنا على الاجتماع المبارك، الحمد لله. ثانيا هيا بنا أن نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا مصطفى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد هدانا إلى صراط المستقيم، صراط السعادة والسلامة في الدنيا إلى الآخرة، الحمد لله. قبل استمرار كلامي أوجه الشكر والتقدير لرئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة ثمينة لألقي أمامكم كلمة أو كلمتين تحت الموضوع مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، ربيع الأول شهر الميلاد إمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موافقا بليلة الاثنين عشر ربيع الأول، وبعثه الله تعالى رحمة للعالمين بالحكمة والموعظة الحسنة، وداعيا لأمته إلى الإسلام هو الدين القويم، وفي رسول الله مثل أعلى وأسوة لأمته كقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، وفي رسول الله أسوة في النظافة، لا ينام إلا في جانب رأسه سواك، وعند استيقاظه لا ينسى استواك، وأسوة للجمال كإلباسه بالمس الأبيض لأنه يظهر فيه النذيب، والجمال ألبسته الجنازة للتكفين، وإذا أراد الخروج نظر في الماء وسوى إمامته وشعره. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، إخواننا المسلمين، لو تأملنا ما كان في أسوة الرسول وحياته لجعلنا بين بيتا خاصا لليتامى ويلزم على الأغنياء أقل تربية اليتيم أو يتيمين ليدخل مع رسول الله في الجنة. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، يمكن هذا مني شكرا لكم على اهتمامكم واستماعكم. إذا وجدتم القطعة والنسيان فهذا مني فأستغفر الله العظيم، وإذا وجدتم الخيرات والنفعات فهذا من الله فأحمده وأشكره. وأخير الكلام: انظر ما قال ولا تنظر ما قال، والله الموافق والهادي إلى سبيل الرشاد.
ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخطابة الثانية باللغة الإنجليزية سيلقيها الطالب أزرم أفان الفياني، فعليه فليتفضل مشكورا. The second speaker by English language, it will be delivered by our brother Azram Afan Alfiani. The time and place is yours. Pidato kedua menggunakan bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh santri Azram Afan Alfiani. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan Islam, tahiyatan mubarakatan billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banjur wafat wa innahdatul watun fil alamin nabi hakim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Dear Chairman of Educational Foundation Syekh Zainuddin Kaltara that we love, dear the leader of boarding school Nurul Mujahidah Nadatul Watun Tanjung Jalor, dear all teachers and my friends whom I love. First of all, let's say the praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because with His gift of praise, at the moment we can commemorate the dying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a bright, healthy environment, health knowledge anything. Secondly, basic and blessing always return to the Lord of our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who have guided from the darkness to the brightness, from the Jahiliyah era to the Islamic era, led by the solidity of Islam. And I thank the protocol who has given the opportunity to make the wise and silent. Take the example from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ladies and gentlemen whom I love, Maulid Prophet warning is a good opportunity to reflect back and deeply absorbing the meaning and significance of the birth of the Prophet and apostles of the letter that carries instruction from God the Almighty, who give example for all humanity. Ladies and gentlemen whom I love, in fact, trust the trust of revelation that has been brought to the Prophet in this casket said in the Quran Al-Ahzab verses 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman
dzakarallaha katsiran. Meaning, in that there has been counsel the messenger of Allah was a good example of for you, for people who expect great arrival of God and the day of judgment and many call God. Besides that, God confirmed His word with letter, the Quran Ali Imran verse 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Meaning, say, if you really love Allah, follow me. God love and forgive your sins. God most forgiving, again most merciful. Ladies and gentlemen, whom I love, finally, may Allah make us worthy to be His servant. Amin. Wallahumma bikul hadi ila sabil rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Khitabatul Thalitha bil Lughatil Indonesia sayulqiha At-Talib Muhammad Dedirianto wa alaihi walyatafaddal mashkura. The third speech by Indonesian language. It will be delivered by our brother Muhammad Dedirianto. The time and place is yours. Pidato ketiga menggunakan bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh santri Muhammad Dedirianto. Kepadanya dipersilahkan. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anjur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Kalimantan Utara, yaitu Haji Samuddin, semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mujahidah Nahdlatul Watan Tanjung Selar, yaitu Haji Sukri Irwan Kiha SPDI. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyaknya ya. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bertakwa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan kita juga sebagai hambanya harus banyak-banyak bersyukur terhadapnya, karena banyak sekali nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan. Tapi apa yang kita gunakan? Tangan kita gunakan untuk memegang yang bukan mahramnya. Kaki kita gunakan untuk jalan ke tempat-tempat maksiat. Semoga di sini tidak ada yang seperti itu. Jadi saking banyaknya tidak ada seorang pun yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita yang sudah mempunyai tangan, mempunyai kaki, marilah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus. Dengan kata lain, ihdinas siratal mustaqim. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sedikit pidato yang berjudul Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal,
pada bulan ini sangat bersejarah bagi kehidupan manusia. Karena pada bulan Rabiul Awal telah dilahirkan seorang pemimpin umat Islam yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita jadikan sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid-masjid, di pondok pesantren, dan di majelis taklim dan tempat-tempat lainnya. Alhamdulillah, kita di pondok pesantren Nurul Mujahidah Nahdlatul Watan selalu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperingati, kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari firman di atas sudah jelas, jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama manusia dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misalnya, kita sebagai manusia perlu tidur, Rasulullah juga sebagai manusia perlu tidur. Namun tidur Rasulullah dengan kita sangatlah berbeda. Rasulullah tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak itu juga, adalah kita banyak-banyak berselawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para santri-santri di sini setiap malam Jumat membaca Hizib Nahdlatul Watan. Sedangkan di dalam Hizib Nahdlatul Watan banyak sekali salawat-salawat yang disusun oleh pendiri NW, NWDI, NBDI, Al-Maghfirah, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Salah satunya salawat 10. Salawat 10 mengandung keistimewaan maupun kelebihan. Di antaranya dapat menakluk berbagai macam kejahatan. Dan bila kita baca di dalam rumah, maka rumah itu terpelihara dari segala musibah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin alladzi ma zahara bawduhu al-ardiqat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak nampak kencingnya di atas muka bumi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ala ali Sayyidina Muhammadin alladzi tanamu aynahu wa la yanmu qalbuhu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak selalu tidur matanya, akan tetapi tidur hatinya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanya hanya tidur, tapi hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yang namanya menguap dan tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Kita tidak mandi sehari saja dihinggapi oleh lalat, ya. Sedangkan sudah mandi saja dihinggapi. Jadi kesimpulannya, marilah kita selagi kita masih muda, selagi kita masih hidup, marilah kita banyak-banyak berselawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Nabi besar kita akan mengingat umatnya yang senantiasa membasahi lidahnya membaca salawat. Mari kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sallim alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sallim
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Jadi sebelum saya tutup, wasiat dari pendiri NWNWDI NBDI Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid, wasiatnya selawat terhebat, selawat nahdah, penuh faedah, penuh hikmah, penuh dibaca oleh anakda walau sehari marrah wahidah. Selawat taisir amatlah perlu dibaca oleh penuntut ilmu, oleh pedagang yang ingin maju, oleh pemimpin, oleh penghulu. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الخامس التأكيبة والتعقيقات. التأكيبة الأولى سيلقيها رئيس قرية gunung Sari الحاكم SPD وعليه فليتفضل مشكورا. The next agenda is welcome and greeting. The first greeting, it will be delivered by the leader of Gunung Sari, Mr. Al-Hakim SPD. The time and place is yours. Acara kelima, sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Gunung Sari oleh Bapak Hakim SPD. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di pesantren Nurul Jahidah NW Purwaton dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga yang hadir di sini mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Isamuddin selaku pengurus NW Kalimantan Utara. Yang saya hormati Tuan Guru selaku pengasuh pondok pesantren, Tuan Guru Putri Irwan. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, orang tua santri, santriwati, serta adik-adikku yang berbahagia. Terima kasih. Dalam keadaan seperti sekarang kita masih bisa melaksanakan kegiatan atau mengingat Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena kondisi sekarang ini adalah
kondisi wabah, yang mana kita masih dibatasi dalam berkumpul dan lain sebagainya. Namun setelah saya perhatikan, kita juga tidak lepas menjaga protokol kesehatan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apapun. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa beberapa hari ini ada rilis dari Dinas Kesehatan berkaitan dengan COVID-19 yang ada di Desa Gunung Sari. Ini dalam keadaan seperti ini kita berkumpul, perlu kita mewaspadai. Itu ada 3 yang terkonfirmasi positif di Desa Gunung Sari. Namun Bapak Ibu jangan panik, karena itu berada di satuan RT 13 Brigif. Jadi ini bukan suatu aib bagi kita, desa ataupun warga, karena ini perlu kita ketahui bersama. Jangan sampai ini menjadi kegelisahan dan akan menimbul perbincangan-perbincangan negatif di masyarakat. Orang khawatir Pak, mau hadir ke majelis begini aja orang berpikir Gunung Sari ada yang positif, takut juga kita ke Gunung Sari kan. Nah, ini ada kekhawatiran, padahal orang itu sudah di karantina dan posisinya di RT 13 itu tidak ada yang bisa masuk ke sana. Jadi sudah RT 13 itu jauh dari pemukiman desa secara umum. Jadi ini perlu disampaikan nanti ketika ada masyarakat yang gelisah dan sebagainya. Dan ini sudah menjadi tidak lanjut oleh Dinas Kesehatan. Jadi jangan khawatir, namun harus tetap jaga protokol kesehatan yang ada. Karena kami dari pemerintah Desa Gunung Sari, tangan panjangnya dari pemerintah kabupaten, hanya menyampaikan dalam satu kegiatan sah-sah saja dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini kita bisa sama-sama mengambil hikmahnya dan benar-benar bisa meneladani Nabi dan menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan kita paham saja tentang keteladanan Nabi dengan perilaku Nabi, tapi kita jauh dari kehidupan Nabi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Tujuannya untuk memperingati Maulid Nabi ini adalah mengulas kembali apa yang pernah kita dapatkan tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW, sejarah dakwahnya dan sebagainya, supaya bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, aman, tentram, damai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Taqibatu Tsaniyah sayulqiha sahibul fadilah Dr. Teguh Setiabudi au naibuhu wa alaihi falyatafaddal mashkura. The second greeting, it will be delivered by Dr. Teguh Setiabudi. The time and place is yours. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Dr. Teguh Setiabudi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami di sini mewakili Bapak Penjabat Sementara Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Haji Setiabudi. Dalam hal ini, hari ini saya bertugas untuk membacakan sambutan beliau. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mujahidin Nadatul Wathon Tanjung Selor, yang saya hormati, yang mulia para alim ulama, para habib, para kiai, para ustadz yang hadir pada kesempatan ini, yang saya banggakan para santri Pondok Pesantren Nurul Mujahidin Nadatul Wathon Tanjung Selor, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka peringatan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pribadi sangat senang mendapatkan undangan, meskipun kita memperingati Maulid Nabi di tengah pandemi yang melanda seluruh dunia. Namun saya yakin dan percaya dalam penyelenggaraan kegiatan ini kita tetap dapat berupaya mematuhi protokol kesehatan, dan mari kita sama-sama berdoa dalam kesempatan yang baik di tengah orang-orang soleh pada hari ini agar pandemi ini segera berakhir. Pandemi ini sedikit banyak pasti berdampak bagi kita semua dalam berbagai aspek. Namun sebagai orang yang beriman, pandemi ini sekaligus menguji kesabaran kita sebagai hamba Allah yang senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran. Hadirin yang berbahagia, penting sekali bagi kita untuk mengambil pelajaran dari kelahiran manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menyelami samudra kearifan dan meraih butir-butir keteladanan dari sosok beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah atau suri teladan dengan akhlakul karimah, berakhlak mulia yang wajib. Salah satu akhlak terbaik beliau adalah peduli pada lingkungan sekitar. Beliau bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya, maka Allah akan melepaskan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Semoga semangat kepedulian terhadap sesama sebagaimana dicontohkan dan diperintahkan Nabi harus menjadi semangat kita sebagai bangsa di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena pandemi tidak bisa dihadapi secara individual oleh orang per orang ataupun oleh pemerintah saja, tapi memerlukan ikhtiar bersama dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Kita bersyukur karena selama hampir 8 bulan kita dilanda pandemi, kita menyaksikan bagaimana masyarakat dengan tulus saling membantu, ikhlas membagikan sebagian rezekinya untuk meringankan beban saudara-saudaranya yang kesusahan. Kita juga patut bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang ikut bahu-membahu memberikan tenaga sebagai relawan, bantuan sosial, dan juga menyediakan fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID-19. Terima kasih karena telah bergerak bersama melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan bersinergi dengan pemerintah tanpa memandang perbedaan. Sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita harus mengambil hikmah dari setiap kejadian. Sebab kita meyakini setiap kejadian dan ciptaan Allah pasti ada hikmahnya, tidak ada yang sia-sia. Kita terus berdoa, memohon pertolongan dibarengi dengan ikhtiar dan memperbanyak zikir, istighfar dan tobat kepada Allah, serta memperbanyak infak, sedekah, serta
Semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini dapat menjadikan kita semakin mencintai Nabi Muhammad SAW dan menjadikan beliau sebagai contoh dengan mengikuti semua anjuran beliau, dan semoga Provinsi Kalimantan Utara yang kita cintai ini semakin maju dan seluruh masyarakatnya sejahtera. Amin. Semoga demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJS Gubernur Kalimantan Utara Dr. Haji Teguh Setiabudi. Terima kasih. البرنامج السادس المحاضرة الدينية بذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء الاختتام سيلقيها مدير المعهد ومدبر المعهد الإسلامي يحضر المجاهد نهضة الوطن تنجung Selor المكرم Tuan Guru Alhaj Syukri Irwan IH SPDI وعليه فليتفضل مشكورا. The next agenda is Islamic recitation of Maulid Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It will be delivered by the leader of Islamic Boarding School, Nurul Mujahidah Nahdlatul Watan Tanjung Selor, Tuan Guru Haji Syukri Irwan IH SPDI. The time and place is yours. Acara ke-6, pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren Nurul Mujahidah Nahdlatul Watan Tanjung Selor Al-Mukarram Tuan Guru Haji Syukri Irwan IH SPD. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Kita ulangi lagi salawatnya, salamnya, mudah-mudahan semakin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan jawab salam yang semangat, ngantuk hilang, semangat hadir, dan insyaallah bersabar berada di majelis ini barang beberapa jam, mungkin 2 atau 3 jam, paling kurang mungkin 1 jam. Ini untuk dimaklumi Bapak Ibu ya. Kalau tidak mampu lagi nanti kita tambah dengan waktu beberapa menit lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا المصطفى ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم
وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالم بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita hormati Bapak pejabat Gubernur Kalimantan Utara atau pejabat yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Gunung Sari, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Syekh Zainuddin Kalimantan Utara, sekaligus sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Kalimantan Utara yang terhormat Bapak Haji Samuddin. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki halal barakah serta banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan keafiatan, kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita akan mendapatkan memperoleh keselamatan, baik keselamatan di atas dunia yang fana ini, terlebih di akhirat yang kekal nanti. Dan tidak lupa pula yang saya hormati Bapak Ibu wali santri, para tamu undangan yang sempat datang, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi bukan berarti kami mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kami merasa senang, bahagia dengan kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan di tempat ini, meskipun suasana ataupun keadaan pada acara ini mungkin banyak sekali kekurangan, sehingga kurang kekurangan yang ada ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi niat baik kita. Niat kita untuk hadir di majelis ta'lim, di majelis ilmu. Mudah-mudahan segala hajat, segala doa yang kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala dikabulkan semuanya. Keluarga kita yang mungkin masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Yang sudah sehat, mudah-mudahan tetap sehat dan mudah-mudahan panjang umur. Para santri, untuk dimaklumi oleh Bapak Kepala Desa, ini ada 2 pondok pesantren yang hadir dalam kesempatan ini.
pondok pesantren yang kita punya, pondok pesantren Nurul Mujahidah Nahdlatul Wathon Tanjung Selor, dan pondok pesantren Fatimah Az-Zahra juga yang ada di Desa Gunung Sari. Alhamdulillah, mudah-mudahan para santri dan santriwati, para generasi penerus bangsa yang kita harapkan bersama menjadi generasi yang bisa diharapkan, yang bisa meneruskan perjuangan untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu hadir jauh-jauh datang dari daerah yang sangat jauh. Tidak cukup dengan jalan kaki. Kalau jalan kaki mungkin besok baru datang. Tapi alhamdulillah bisa datang. Bapak Ibu dari SP5 Pimping sana alhamdulillah bisa datang dengan berbagai macam usaha dan upaya sehingga bisa hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Demikian juga Bapak Ibu wali santri yang berasal dari daerah yang berbeda, yang berasal dari Kampung Baru, mungkin Tanah Kuning, Tanjung Selor, Tarakan, ataupun yang mungkin dari Berau yang mungkin sempat hadir, tapi yang tidak sempat hadir, ya mudah-mudahan juga bisa mengikuti acara ini melalui streaming, ya, live streaming YouTube. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir bisa diikuti dari sana. Tapi mudah-mudahan meskipun tidak hadir dengan niat yang ikhlas, niat yang baik, insya Allah akan diberikan ganjaran pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta enggak ini ibu-ibu? Ibu-ibu cinta Rasulullah atau sama bapak-bapak aja cintanya? Cinta ya? Tapi tidak ada yang jawab. Hanya beberapa orang saja. Ibu-ibu cinta Rasulullah. Nah, ini baru mantap. Kalau bapak-bapak cinta Rasulullah, cinta, Masya Allah, lebih meriah, lebih semarak jawabannya ketimbang ibu-ibu pertama. Ya, kita berharap kita semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa cinta, Bapak Ibu, mungkin kita tidak akan sampai di tempat ini. Mungkin kita tidak akan mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dorongan cinta yang begitu kuat untuk sama-sama hadir di majelis ini guna memperingati, mengenang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta sesuatu yang sulit bisa jadi mudah, yang jauh jadi dekat, yang beku bisa jadi cair. Percaya enggak Bu? Yang beku bisa jadi cair dengan sebab cinta. Yang jauh bisa jadi dekat dengan sebab cinta. Yang mengantuk bisa jadi bugar, segar, hilang ngantuknya karena ada yang dia cintai. Jarang saya temukan, atau tidak pernah bahkan kita temukan, orang yang pergi melamar pengantin perempuan ngantuk. Ada enggak Bapak Ibu? Tidak pernah kita temukan. Kalau mungkin terjadi, mungkin ini luar biasa, luar dari kebiasaan. Dia mau melamar calon istrinya malah ngantuk. Nah, ini tidak benar. Yang namanya dia cinta, dia dari pagi, sebelum pagi sudah siap. Masih jam 4 sudah tanya waktu jam berapa ini. Kenapa? Karena ingin ketemu dengan orang yang dia cinta. Begitu juga dengan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sesuatu yang sulit akan menjadi mudah kita lakukan. Kalau tadi kita dengar informasi dari Bapak Gubernur
atau yang mewakili dari Bapak Kepala Desa tentang perkembangan masa, perkembangan waktu di daerah kita, bahkan untuk seluruh daerah Kaltara, bahkan Indonesia sedang mengalami hal yang sama, yaitu sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kita berharap mudah-mudahan semuanya cepat sirna, cepat pergi, sehingga keadaan kita bisa normal kembali. Mudah-mudahan dengan sebab perginya kita akan semakin baik, kita akan semakin lebih memperhatikan apa yang seharusnya kita kerjakan. Mudah-mudahan juga pengajian ini bukan hanya di pengajian bulan Maulid Bapak Ibu ya. InsyaAllah ini sebagai pembukaan untuk pengajian bulanan di bulan-bulan yang akan datang. Jadi InsyaAllah nanti bulan Desember ada lagi pengajian bulanan, bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Karena kita maklumi bersama, ini majelis taklim yang kita miliki di pondok pesantren sudah berjalan, alhamdulillah, mungkin sudah 1 tahun lebih, bahkan 2 tahun sudah berjalan. Cuman kemarin karena adanya COVID, beberapa bulan kita tidak mengadakannya. Tapi mudah-mudahan dengan sebab barokah kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, keadaan ini bisa normal kembali, bisa kita laksanakan di setiap bulan, di setiap waktu dan kesempatan, insya Allah. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Di sini saya ingin menceritakan atau ingin berbagi cerita. Cerita ini mungkin Bapak Ibu para santri juga pernah mendengarnya ataupun pernah membacanya. Ini cerita tentang cinta Bapak Ibu. Jadi cinta. Cerita cinta ini terjadi di masa lampau. Namanya Al-Qais. Al-Qais ini cinta dengan seorang perempuan. Siapa nama perempuan yang dia cintai? Laila. Jadi nama perempuan yang dia cintai Laila. Ya, Nur Laila mungkin, pokoknya Laila namanya. Dia begitu cinta dengan si Laila. Itu sebabnya dia dikenal dengan Majnunun Laila. Orang yang tergila-gila dengan si Laila. Crazy Laila. Dia gila kepada si Laila karena cintanya yang begitu dalam. Bagaimana bentuk cintanya? Memang benar-benar dia cinta. Disebutkan dalam riwayat Laila ini tidak begitu cantik sebenarnya, hitam pak. Tapi karena cintanya yang begitu dalam, cintanya yang benar masuk dalam hatinya, dia tak peduli mau hitam, mau jauh, mau dekat, tidak peduli. Ini sih Majnunun Laila. Sehingga apa yang dia lakukan dalam suatu kesempatan, dia masuk di masjid. Bapak Ibu, ini Majnunun Laila. Dia masuk di masjid, dia temukan orang sedang dalam keadaan mengerjakan sholat. Majnunun Laila bukan ikut sholat berjamaah atau bukan ikut sholat bersama di masjid. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah duduk di depan orang yang sedang sholat. Dia duduk di depan orang yang sholat, sehingga orang yang sholat ini agak terburu-buru untuk menyelesaikan ibadah sholatnya. Singkat cerita, salamlah orang yang sholat. Setelah salam, dia langsung menemui si Majnunun Laila. Kenapa kamu duduk di depan kami yang sedang sholat, katanya. Oh ya, saya duduk di sini, katanya. Anda saya lihat sedang mengerjakan sholat.
Kenapa kok Anda mempermasalahkan saya yang sedang duduk di depan Anda yang sholat? Apakah kalian benar-benar karena cintanya kalian melaksanakan sholat atau tidak demikian? Karena yang namanya cinta, apapun itu yang ada di depannya, dia tidak mau peduli. Seperti saya yang cinta sama Laila katanya. Saya kalau pergi ke rumah katanya, begitu saya jalan dari rumah berangkat, tidak peduli kiri kanan depan belakang saya, apapun yang ada saya terobos pergi. Tidak mau peduli dengan apa yang bisa menyebabkan saya takut, menyebabkan saya kembali ke rumah. Tidak, katanya si Majnunun Lail. Semestinya katanya seperti itu kalian sholat katanya. Kalian sholat benar-benar sholat bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji, bukan karena setengah-setengah, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Majnunun Laila, meskipun dia kita akan cintanya, dia bisa memberikan pelajaran yang begitu tinggi kepada kita. Artinya apa? Hendaklah kita mengerjakan ibadah itu karena cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengerjakan ibadah dengan cinta, insya Allah tidak ada yang sulit. Santri mau sholat karena cintanya kepada Allah, tidak ada yang sulit. Tidak ada lagi yang dipanggil oleh bapak ibu guru, ayo sholat, ayo bangun, tidak ada. Kenapa? Karena di dalam hati sudah ada cintanya kepada ibadah sholat. Sholat itu siapa yang memberikan perintah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cinta. Itu sebabnya dengan cinta, apa yang kita kerjakan itu akan menjadi sesuatu yang baik. Dia kasih dia minum, dikasih makan, bahkan dipakaikannya pakaian. Datang orang, wah kamu ini semakin gila katanya. Loh, kenapa kamu bilang saya gila katanya? Saya tidak gila katanya. Kenapa ini saya lakukan? Gara-gara katanya itu anjing pernah melihat rumahnya si Laila, sehingga orang-orang yang cinta sama si Laila dia cintai juga. Semestinya itu yang kita lakukan, Bapak Ibu. Orang yang cinta kepada Rasulullah, semestinya kita juga mencintainya supaya kita sama-sama mendapatkan nikmatnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salasun man kunna fihinna wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila ada di diri seseorang, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Mana 3 perkara tersebut baru rasanya nikmat iman itu akan kita rasakan? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Supaya Allah dan Rasulnya paling dia cintai selain dari keduanya. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai jika dibandingkan dengan yang lain, Bapak Ibu. Itu sebabnya sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di saat beliau berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga dan anak-anakmu, katanya ditanya. Oh, tidak ada katanya. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali Allah dan Rasulnya yang saya tinggalkan. Itu yang saya berikan bekal. Saya tanamkan di dalam hatinya untuk mencintai Allah dan Rasul. Itu yang dia tinggalkan. Dia tidak ditinggalkan banyak makanan, banyak fasilitas, banyak kecukupan, tidak. Akan tetapi yang ditinggalkan oleh suaminya, yaitu sahabat Sayyidina Abu Bakar, cintanya kepada Rasul dan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yang jadi bekal. Ini bekal yang luar biasa Bapak Ibu, mengalahi bekal-bekal yang lain. Kalau sudah cinta pada Allah dan Rasul, segala sesuatu akan mudah. Apa yang kita laksanakan insya Allah bisa terselesaikan, bisa tertuntaskan, bisa kita peroleh, bisa kita rasakan. Ini apabila seseorang sudah di dalam hatinya hanya Allah dan Rasul yang paling dia cintai dibandingkan dengan yang lain. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, bahkan diceritakan sahabat Sayyidina Abu Bakar, beliau wafat meninggal dunia bukan karena sakit. Akan tetapi kenapa beliau meninggal? Beliau meninggal karena saking rindunya cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dengan dalam usia yang sama dengan Rasulullah, yaitu 63 tahun. Itu diceritakan dalam kitab Hayat Al-Hayawan. Jadi kehidupan orang-orang besar, di sana disebutkan sahabat Sayyidina Abu Bakar wafat meninggal bukan karena sakit, akan tetapi karena saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah yang sudah datang ke kota Madinah, yang sudah berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana dua sahabat beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah Qubbatul Khudra, di bawah apa namanya? Kubah hijau, ya. Jadi di sana dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dua sahabat, yaitu sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau dimakamkan di tempat yang sama. Jadi beliau bersama di dunia bahkan sampai di akhirat. Bahkan kelebihannya disebutkan, siapa yang paling pertama masuk surga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama nanti yang akan masuk surga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar dan sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Ini kenapa? Karena saking cintanya, ketulusan hatinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjuang menyebarkan Islam di masa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ini hal yang pertama, baru kita akan merasakan nikmatnya iman. Bapak Ibu, kalau tidak ada nikmat iman, mungkin kita tidak akan pernah mau datang ke masjid, tidak pernah mau datang ke mushola untuk sholat, tidak pernah mau datang untuk hadir di majelis taklim tanpa adanya nikmat iman yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya iman ini sebagai penggerak apapun yang kita kerjakan. Orang jadi pegawai dengan iman, insyaallah dia akan menjadi pegawai yang baik. Orang yang jadi buruh dengan iman, insyaallah dia akan bekerja dengan baik. Orang yang jadi guru dengan imannya, insyaallah dia akan menjadi guru yang baik. Wali santri dengan iman, insyaallah menjadi wali santri yang baik. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan ditaruh putra putrinya laksana menaruh motor yang rusak di bengkel. Begitu rusak diantar, kapan diambil? Nanti pas baik. Itu sebabnya Bapak Ibu kita adakan pengajian bulanan, tujuannya agar bisa Bapak Ibu datang ke pesantren, di samping berkunjung ke pesantren, supaya sekalian menjenguk putra dan putrinya yang ada di pesantren. Nah, ini yang perlu kita hindari, karena anak-anak yang belajar ini perlu juga penyemangat dari orang tuanya. Banyak orang tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga apa yang terjadi? Bukannya semakin baik,
akan tetapi dia semakin rusak. Bahkan terkadang berbuat kerusakan. Kenapa? Karena kurangnya perhatian daripada bapak dan ibu. Itu sebabnya insyaallah di sini tidak ada orang tua yang kayak mengantar mobil, sepeda motor ke bengkel jadi baru diambil, tidak. Ya perhatikan, bahkan kita lihat di WA wali santri itu bertanya, bolehkah Pak Ustadz tidak datang berkunjung sekarang? Bukan sekali sebulan, bahkan ada yang setiap minggu. Alhamdulillah. Ada juga yang sekali sebulan, ada juga yang sekali 6 bulan. Ya, perbedaan keadaan sehingga menyebabkan kedatangannya berbeda-beda. Mungkin yang dekat bisa datang tiap waktu, tiap kesempatan. Cuman di masa Covid ini kita buat aturan, wali santri boleh datang ke pesantren sekali sebulan. Tapi kayaknya kurang cukup, Bu, ya. Cukup ya, Bu? Atau kita rubah sekali 6 bulan. Biar datangnya sekali 6 bulan. Kapan datang? Pas selesai libur semesteran, diangkut, dijemput putra putrinya untuk liburan di rumah. Kira-kira setuju Bapak Ibu kita bikin aturan sekali 6 bulan datang? Tidak. Kenapa tidak mau? Karena ada cinta. Karena ada cintanya sama anaknya. Kalau tidak ada cinta, wah biar aja nanti dia ke pesantren kalau dia sudah tamat. Tapi tidak semuanya demikian Bapak Ibu. Karena alhamdulillah Bapak Ibu, saya di saat sekolah hampir tidak pernah dikunjungi, ya. Hampir tidak pernah didatangi, kecuali ketika MTS masih kecil, dijenguk, didatangi sekali dalam 2 minggu. Namun akhirnya sekali dalam 6 bulan. Akhirnya sekali dalam 5 tahun. Ini. Jadi memang ada perkembangan, ya. Jadi perkembangan santri itu ada. Awal-awalnya mungkin sering didatangi. Apa tujuannya? Biar betah di pesantren. Karena kalau tidak dikunjungi mau pulang, mau kabur, bahkan lari. Seandainya ada temboknya ini pesantren, mungkin loncat mereka. Tapi alhamdulillah pondok kita belum ada temboknya. Sehingga anak-anak ini kalau mau kabur tidak perlu loncat. Tidak perlu loncat lagi. Sudah diberikan jalan, ada yang jalan ke kanan, kiri, belakang, depan, dan seterusnya. Kapan kita tahu? Di saat dia sholat subuh. Saya absen, mana yang tidak ada? Ternyata ada yang tidak ada di pesantren. Tapi mudah-mudahan dengan adanya iman, santri ini tidak ada yang kabur. Karena iman yang telah menjaganya, ya. Jadi bukan satpam, bukan pengasuhnya, tapi iman inilah yang menjaganya. Sehingga dia percaya, oh kalau saya pergi nanti, jangan-jangan saya tertangkap di tengah jalan. Kalau saya pergi nanti, guru saya marah. Kalau saya pergi nanti, orang tua saya ikut marah. Ini kalau ada iman di dalam hati santri. Tapi kalau imannya tidak ada tapi tidak sempurna, ini yang terkadang menyebabkan tidak mau tahu. Ada aturan tidak boleh pulang, wah pulang, dikasih sehari, seminggu di rumah. Ada juga izin seminggu, sebulan di rumah. Ya, tapi mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada pada diri kita, mudah-mudahan hari demi hari terkikis dan terganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang mulia, kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ini yang pertama Bapak Ibu yang harus kita miliki, sehingga nantinya kita bisa merasakan manisnya yang namanya iman. Kalau iman sudah manis kita rasakan, insya Allah kita bedah di tempat-tempat majelis taklim.
betah di masjid, senang datang ke masjid, senang datang ke mushola, senang datang ke pesantren. Seperti sekarang ini, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, perkara yang harus kita miliki baru kita akan merasakan nikmatnya iman atau manisnya iman. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kita kepada seseorang itu harus dilandasi karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau cinta ini dilandasi oleh nafsu, ini yang mengantarkan kita ke jurang kenistaan. Tapi kalau cinta ini karena kita keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan terhindari dari hal-hal yang tidak baik. Ini. Jadi cintailah seseorang karena Allah. Bencilah seseorang karena Allah. Itu sebabnya tidak boleh kita membenci seseorang karena pekerjaannya. Jangan mungkin ada di daerah kita mungkin orang sering ngambil barang orang, papan di pinggir jalan habis pagi hari. Kita tahu yang ngambil kita benci, jangan kita membenci. Apa yang kita lakukan? Mari kita rangkul, mari kita berikan nasihat, mari kita berikan bantuan. Mudah-mudahan dengan sebab itu dia bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan norma sosial, norma masyarakat, terlebih lagi norma agama. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Dulu ada sahabat di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Jumat. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia tanyakan tentang hari kiamat? Apa katanya? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasulullah tidak langsung menjawab. Karena Rasulullah tidak menjawab, bertanya lagi, mata sa'ah? Mata datang. Tidak juga dijawab oleh Rasulullah SAW. Sehingga dia bertanya lagi untuk yang ketiga kali. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Baru dijawab. Dan jawabannya tidak langsung mengatakan, oh ini kan sekian waktunya ini, tidak. Akan tetapi Rasulullah menanya kembali orang yang bertanya. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada orang yang bertanya? Ma'addatta laha, wahai orang yang bertanya, sahabat, apa yang kau siapkan? Apa kau bertanya kepada datangnya hari kiamat? Apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ditanya kembali. Dia menanyakan tentang hari kiamat. Ditanya lagi, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Rasulullah tidak mengatakan, oh bulan ini akan datang, oh tahun ini, tidak. Tapi malah yang ditanya adalah persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat. Sehingga setelah ditanya demikian, sahabat ini menjawab kembali. Apa jawabannya? Ma'addattu laha bi kasratis shalah wasyam. Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan banyak sholat dan puasa untuk menghadapi hari kiamat, katanya. Illa bi qalbi hubbi ila Allah wa rasulih. Kecuali yang saya siapkan, kata sahabat yang ditanya ini, hanya cinta saya kepada Allah dan Rasul. Setelah mendengar jawaban demikian, Rasulullah langsung memberikan jawaban lagi, al-mar'u ma'aman hab. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama dia, bersama orang yang dia cintai.
Jadi kalau kita cinta dengan orang baik, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada ulama, kita nantinya akan dikumpulkan bersama para ulama. Ini jadi almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Oleh karenanya cintailah orang-orang yang baik, jangan yang tidak baik. Apakah boleh kita cinta sama orang yang tidak baik? Boleh, asalkan kita mampu merubah keadaannya. Boleh kita berteman, mungkin ada pemabuk, tidak apa-apa berteman, asal jangan ikut mabuk saja. Boleh berteman. Ada orang nyambung ayam, tidak masalah berteman, asal kita bisa menghentikan dari perbuatannya untuk sabung ayam. Orang berjudi itu tolak ukurnya. Akan tetapi apabila dengan sebab kita berteman kita akan menjadi sama dengan orang yang akhlaknya buruk, sebaiknya kita hindar. Jangan sampai kita ikut hanyut. Harus dilawan. Jadi jangan sampai kita ikut hanyut apabila kita mau berteman dengan orang yang mungkin di saat ini sedang mengalami proses waktu menjadi orang yang tidak baik, yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tadi seseorang akan dikumpulkan nantinya bersama orang-orang yang dia cintai. Jadi jangan pernah lupa, mari kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama. Kita alhamdulillah diajarkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh untuk selalu mencintai orang-orang yang baik, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Maulid ini alhamdulillah meskipun banyak paham, banyak pendapat, ada yang mengatakan bid'ah dan sebagainya, ada yang mengatakan haram, tapi kita ikuti guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Beliau tetap mengadakan yang namanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang harus kita teliti lagi? Orang ulama besar, para ulama, para habaib, para sayyid mengadakan peringatan. Kok kita orang biasa tidak mau? Semestinya kita berpikir demikian. Jangan kita hanya mengingat al-bid'atu dhalal wa dhalalatu fitnah. Hanya itu yang dia ingat. Apakah para ulama tidak tahu hadis ini? Tidak. Mungkin mereka lebih paham daripada kita. Itu sebabnya apabila sudah menjadi kebiasaan, menjadi ajaran yang baik, yang kita lihat sendiri, yang kita diajarkan untuk melaksanakannya, janganlah lagi kita ragu-ragu untuk mengerjakan. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita dapat syafaat, kita dapat bantuan nanti dari para ulama, selain syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada khusus syafaat bagi seseorang hamba dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang bersifat khusus. Siapa yang akan diberikan syafaatnya yang khusus? Bukan untuk semua orang, yaitu orang-orang yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang berselawat akan dapat syafaat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas selawatnya dengan 10 kesejahteraan. 10 selawat. Man shalla alayya asra marrat sallallahu alaihi mi'ah. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 kali, maka Allah akan memberikan balasan selawat 100 kali. Barang siapa yang berselawat 100 kali, sallallahu alaihi alfa marrat,
100 akan dibalas dengan 1000 kali selawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang berselawat 1000 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Api neraka diharamkan menyentuh jasad orang yang sering berselawat sampai 1000 kali. 1000 kali kita berselawat. Tak usah yang panjang-panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau bisa yang lebih panjang lagi, bahasa selawat nadatain. Itu sebabnya tadi sudah disebutkan dalam wasiat paling kurang 1 kali dibaca sehari. Tapi alhamdulillah santri Pondok Pesantren Nurul Mujahidah Nahdlatul Wathon bukan sekali dia baca, tetapi setiap waktu dibaca. Mau belajar baca selawat nadatain, mau pengajian pagi baca selawat nadatain, mau pembinaan bahasa diawali dengan selawat nadatain. Ya, harapannya mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kita membaca selawat. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Ini perkara yang kedua yang harus kita miliki sehingga nantinya manisnya, lezatnya iman akan bisa kita rasakan, yaitu kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kedudukannya. Karena kalau kita cinta karena jabatannya, selesai jabatan tak lagi cinta. Kalau kita cinta karena hartanya, habis harta kita hilang. Ibu-ibu juga kalau cintanya kepada suami itu karena Allah, insya Allah daiman abad akan selalu ada. Ada tidak uang tetap cinta, tidak ada tetap cinta. Jangan sampai seperti kata orang, ada uang abang disayang, tidak ada uang suami ditentang. Ini bahaya. Tapi tidak ada ibu-ibu demikian ya. Malah ibu-ibu membantu suaminya untuk bekerja melengkapi kebutuhan rumah tangga. Ini Masya Allah. Jadi ibu-ibu ikut bekerja demi meringankan beban suami. Ini namanya kerjasama yang baik, yang mutualisme, yang sama-sama memberikan manfaat. Ini yang perlu kita contoh, yang perlu kita lestarikan. Jangan sampai suami istri tidak kenal. Suaminya tidak dikenal, istrinya tidak dikenal. Ini yang bahaya. Kalau sudah terjadi, apa yang terjadi, itulah yang terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ketiga, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga seseorang itu akan merasakan manisnya iman adalah ayyaqraha ayyauda ilal kufri ba'da anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyulqa finnar. Dia benci, dia tidak mau untuk menjadi orang kafir setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini selamat, tidak kafir. Siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyelamatkan kita adalah Allah. Oleh karenanya setelah kita diselamatkan, jangan pernah lagi kita mau kembali, jangan pernah lagi kembali melelang agama demi materi. Jangan sampai dengan sebab sekarton mie iman dilelang. Nauzubillahi min dzalik. Ini jangan sampai. Jadi harus kita pertahankan sampai akhir masa. Karena Luqman Dzul Hakim pernah ditanya, apakah yang paling baik yang harus kita miliki? Kata ditanya. Apa jawab beliau? Oh, yang paling baik yang harus kita miliki adalah agama, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling baik. Itu sebabnya keimanan agama kita harus kita pertahankan sampai akhir umur hidup kita ini. Jangan pernah kita terlena, jangan pernah kita tergoda dengan materi yang luas, materi yang banyak
yang ditawarkan oleh orang yang kaya, yang mungkin tujuannya untuk membeli iman. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Kita pertahankan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Itu sebabnya disebutkan dalam kitab, supaya kita itu meninggal dunia dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Ada 2 bait syair yang semestinya kita amalkan setiap hari Jumat, diamalkan setiap saat ada waktu dan kesempatan, ini diamalkan. Syair ini rata-rata Bapak Ibu sudah menghafalnya. Syairnya pendek, 2 bait saja. Ilahi lasulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim wahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambin. Ini 2 bait